Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi untuk akuntansi biaya. Dengan sub pokok pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang kalkulasi biaya proses. Ya, jadi materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi job order costing dengan job process costing. Semoga dapat memberikan tambahan kepada saudara tentang bagaimana cara memahami, menghitung biaya terkait untuk biaya proses ini. Selamat belajar. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi untuk perhitungan di tingkat manufaktur, kita mengenal dua perhitungan ya. Kalau kemarin kita membahas menggunakan perhitungan job order costing pada video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung menggunakan proses costing. Nah, tentunya kalian sudah bisa membedakan ya, apa yang dimaksud dengan job order costing dan proses costing. Ya, kalau untuk proses costing ini yang kita akan bahas, yaitu adalah perhitungan untuk menghitung produk yang diproduksi secara massal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mereview tentang job order costing yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi kalau di industri manufaktur yang seperti kita ketahui, ada beberapa dari perusahaan atau mereka yang memproduksi produknya itu tidak diproduksi secara massal. Ya, jadi sifatnya custom atau made by order. Nah, apa itu contohnya? Ya, seperti yang kita lihat di layar ya. Ada yang paling gampang, yaitu adalah industri konveksi atau penjahit. Nah, penjahit di sini itu hanya memproduksi pada saat terjadi pesanan, dan kalau memang perusahaan atau penjahit tersebut sifatnya adalah personal, maka dia tidak akan memproduksi produk yang sama pada konsumen yang lain. Nah, untuk itulah cara menghitung untuk menentukan berapa besaran produk yang akan dia jual. Nah, kita hitung dengan cara yang kita lakukan di minggu yang lalu ya. Nah, bagaimana dengan proses costing? Nah, tentunya ini adalah kebalikan dari job order costing. Kalau job order costing diproduksi secara massal, maka proses costing ini salah. Kalau job order costing ini diproduksi secara custom, mohon maaf, tadi saya salah, maka proses costing ini diproduksi secara massal. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya kayak perusahaan makanan, kayak ciki-ciki yang kalian makan gitu kan. Itu produksinya langsung sekian ratus atau mungkin ribu sekali produksi. Dan dengan produknya ya sama ciki, cuman kan variannya lain-lain. Tapi satu varian diproduksi dengan jumlah item sama yang dalam jumlah lebih dari satu. Nah, jadi di sini produknya identik ya, karena memang sama. Nah, jadi di sini kita nanti akan belajar bagaimana cara menentukan dan menentukan biaya dari produk yang diproduksi secara massal atau sama. Nah, untuk menghitung proses costing ini ya, kita nanti akan melihat ya inputnya. Nah, karena nanti kita akan bedah alur dari input proses costing ini sifatnya macam-macam. Ya, nanti kita akan bedah satu persatu. Nah, setelah kita mempelajari alur perjalanan dari suatu produk, itu nanti akan berdampak pada jumlah output atau berdampak pada penentuan kita menentukan harga outputnya. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas, dan saya harap saudara tetap stay di sini ya. Sehingga nanti faham, tidak hanya hafal dalam menghitung, tetapi logiknya itu nyambung gitu ya. Itu harapan saya.
Nah, kita buat semacam perbedaan dan persamaan antara biaya pesanan dan biaya proses. Persamaannya, ya di sini sama-sama memberikan bagaimana cara menentukan pembebanan biaya dari sistem yang berbeda. Nah, untuk perbedaan yang paling kentara adalah sifatnya di antara kedua produk tersebut adalah bentuknya. Kalau pesanan yaitu variatif atau heterogen, sementara untuk proses sifatnya homogen atau massal. Nah, ini yang paling kentara di antara dua perhitungan. Nah, untuk cara menghitungkan biaya per unit, sebenarnya caranya sama-sama dibagi. Cuman saudara mengambil perhitungan penyebutnya yang mana. Nah, untuk job order costing, yang saudara ambil sebagai penyebut adalah total biaya pekerjaan. Sementara kebalikannya untuk biaya proses yang saudara ambil sebagai penyebut adalah biaya proses. Nah, apa yang membedakan antara biaya proses dan total biaya pekerjaan? Ya, dari bahasanya sudah kelihatan berbeda ya. Kalau untuk total biaya pekerjaan itu ya total yang dia kerjakan untuk menghitung satu produk tersebut. Nah, kalau biaya proses itu ada rangkaian proses yang dilakukan oleh pabrik tersebut dalam memproduksi produk tersebut membutuhkan berapa kali biaya yang melekat di dalamnya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, nah untuk aliran produksi dari sejak input ke output ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kita mengenal dengan bentuk berurutan atau sequential. Nah, ini adalah sifat atau bentuk alur produksi yang sifatnya umum atau jamak dilakukan beberapa perusahaan karena sifatnya yang simple dari hulu ke hilir ya. Misal ketika ada barang datang, yaitu pasti akan masuk ke departemen bahan baku ya atau BDP. Nah, di sini kita akan lihat ternyata dalam proses BDP itu ada 3 departemen yang harus dilalui untuk menjadi sebuah barang jadi. Nah, yang pertama di sini diketahui ada 3 departemen antara lain departemen pemotongan, perakitan hingga pengepakan. Nah, ini adalah keseluruhan departemen yang harus dilalui oleh satu jenis produk. Nah, barulah dia menjadi barang jadi. Nah, dan yang harus tentu saudara ingat adalah dari setiap elemen BDP di setiap departemen, ya pasti membutuhkan 3 tenaga pendukung atau 3 pendukung. Yang pertama jelas adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, coba saudara perhatikan sebenarnya dari setiap departemen itu membutuhkan ya salah satu di antara 3 elemen yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, bagaimana dengan paralel? Nah, paralel ini dia ketemu di tengah. Ibaratnya gini contohnya. Ada 2 departemen sebelum produk itu menjadi sebuah produk. Ya, di departemen awal yaitu departemen di entry levelnya itu ada 2 departemen yaitu pemotongan dan peleburan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus dipotong dan kenapa harus dilebur? Ya, kita mengenal dari contoh yang paling gampang yaitu furniture Olimpik. Setiap furniture yang saudara lihat yang sifatnya harganya murah ya, coba saudara perhatikan apakah itu terdiri dari potongan kayu solid yang artinya itu benar-benar kayu yang dipotong, diamplas dan menjadi finishing. Nah, ini adalah pemotongan dan peleburan. Nah, kalau saudara perhatikan ya, beberapa furniture mebel itu
ada yang masih menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan kayu solid. Ya contohnya, kenapa harus dilebur ya? Saudara perhatikan, susunan kayu dalam intisari produk-produk tertentu ya, yang tidak full menggunakan kayu ya, atau bahkan itu di kelas perdagangan, contoh di ASKO ya, saudara perhatikan yang harganya under 1 juta atau 1 juta untuk sebuah produk mebler, yaitu tidak dari kayu solid karena pasti biayanya teramat sangat mahal. Nah, makanya ada istilah departemen peleburan di situ ya. Nah, contoh kita lihat dari pemotongan, dia akan pengamplasan, kemudian peleburan itu ya tentunya untuk menjadikan sebuah ukuran balok atau apapun itu ya pasti harus dicetak ke dalam bentuk cetakan. Nah, dia tergantung mau ingin membuat apa. Nah, ketika dua departemen ini sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka ketemulah di tengah untuk menerima hasil dari departemen sebelumnya ya. Ya, ketika sebelumnya masih di tahap pengamplasan, kemudian pengecetan, maka di produk jadi itu ada dua lagi. Ya, sebelum dilakukan set, maka ya produk yang disampaikan saya tadi ya itu harus dilakukan pemahaman supaya nanti nyambung pada saat memahami ini soal cerita. Nah, kita lihat bagaimana sistem alur produk yang menggunakan teori selektif. Nah, kira-kira bagaimana? Untuk produk selektif, ya seperti yang kita ketahui dan dibaca dalam keterangan. Jadi produk tersebut sebelum menjadi produk selesai itu berpindah-pindah tergantung produk apa yang akan dihasilkan. Contoh, ketika bahan baku masuk, kan nggak semuanya diproduksi untuk satu jenis tertentu. Perusahaan mebel ya pasti akan memproduksi meja, kursi, nakas, atau produk-produk lain. Nah, untuk kebutuhan kursi, ya tentunya nggak harus melalui proses yang misalkan harus diukir gitu, enggak, karena kan ya mungkin sederhana. Nah, makanya di sini dia bisa berpindah-pindah dari pemotongan langsung ke penggilingan bisa. Nah, intinya ya ketika dia sudah menjadi produk jadi ya sesuai dengan tujuan dari awal penentuan, ketemunya di satu titik di departemen tertentu, yaitu departemen pengepakan, di packing. Ya, jadi ini memang ada yang model seperti ini, jadi ya dia berpindah-pindah, tidak sesuai alur karena kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi tetap semua produk itu ketemunya jadi satu di departemen pengepakan, lalu kita nyatakan sebagai produk jadi. Nah, di sini kita akan mulai membahas latihan soalnya ya. Seperti yang saya sampaikan di kelas ya. Sebelum berlanjut ke slide selanjutnya, saudara saya sarankan untuk mencatat ini ya, nilai-nilainya ini saudara catat. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika membahas di jawaban saudara nyambung ya. Ini tadi angkanya dari mana? Misalkan produk yang real diproduksi itu berapa? 500. Nah, itu angkanya dari mana? Kenapa 500? Kemudian saudara akan menghitung berapa persediaan awalnya berapa, terus persediaan akhirnya berapa. Nah, itu akan menjadi lebih masuk saudara untuk mencatat ini, termasuk dari laporan supervisor ini adalah keterangan yang penting untuk mendukung dari jawaban-jawaban saudara nantinya ya. Nah, tolong dibedakan yang bagian atas, kolom atas adalah jumlah unit.
Yang bawah adalah jumlah biaya plus ada biaya tambahan yang ditambahkan oleh si supervisor ini untuk periode berjalan sejumlah yang disebutkan di bawah. Dan lihat, perhatikan di sini ada dua departemen, yang pertama pemotongan dan yang satu perakitan. Nah, kalau di sini saudara diminta untuk membuat laporan biaya produksinya, nah maka secara otomatis saudara harus membuat perhitungan dari dua departemen ini sehingga akan menghasilkan nilai produk real itu per itemnya berapa, atau menghitung jumlah keseluruhan dari yang kita hitung itu nilainya ada berapa. Ya, silakan saudara catat dulu. Kalau kita gambarkan dalam bentuk aliran produk, ya, contoh soal tadi itu gambarnya kurang lebih begini. Nah, jadi ini kalau seperti kita lihat bersama, ini adalah bentuk aliran produk yang berurutan, artinya yang paling sederhana. Dari sejak dia masuk, dipotong, lalu dirakit, lalu menjadi sebuah barang jadi. Ya, jadi alurnya seperti pada umumnya. Baik, kita lanjutkan di cara menghitungnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan menghitung di departemen pemotongan terlebih dahulu. Nah, cara yang harus kalian ikuti adalah, nah, yang pertama, saudara melakukan perhitungan ini dulu. Nah, kita lihat di total biaya dulu ya. Untuk unsur biaya, pisahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk bahan baku, tenaga kerja, lalu overhead. Nah, kita lihat di bahan baku terlebih dahulu. Untuk biayanya adalah, ya, di situ tertulis adalah persediaan awalnya berapa? 1892. Nah, saudara bisa cek di depan ya. Angka 1892 itu adalah dari mana? Nah, itu ada di biaya ya, di biaya sebelumnya atau di biaya yang menyebutkan terkininya berapa ya. Lalu ke bawah ada tambahan biaya enggak? 13.608. Nah, ada ternyata. Nah, maka dari dua biaya ini saudara jumlahkan. Nah, begitu juga untuk tenaga kerja lalu overhead, lakukan dengan cara yang sama. Nah, lalu bagaimana Pak cara menghitung unit ekuivalensinya? Nah, unit ekuivalensinya ngitungnya seperti ini. Jadi, untuk yang pertama, kita tulis dulu angka 500 di kolom. Kenapa 500? Karena seperti yang kita ketahui di depan, barang yang ditransfer ke departemen perakitan itu jumlahnya 500. Yang mana angka 500 ini didapat dari hasil seleksi yang dilakukan sebelumnya, sehingga terkumpul data seperti itu dan sudah mengikuti dengan prosedur yang ada. Nah, jadi 500 itu angkanya dari seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada filosofinya ibaratnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, tentukan di sini angka 500 terlebih dahulu, yaitu adalah nilai dari 500 adalah nilai apa? Nilai di transfer perakitan. Ya. Rata, berarti yang dikerjakan itu sebenarnya 500, maka tulis 500 sampai 500. Nah, Pak, bagaimana nilai 120 hingga ke bawah gitu? Nah, paling gampang untuk menentukan unit ekuivalensi adalah hitung dengan cara yang di bawah ini. Ya, contoh untuk biaya bahan baku. Nah, tadi biaya yang akan diproduksi berapa? 500. Nah, 60% datang dari mana? Itu dari
keterangan si supervisor. 200 adalah nilai persediaan akhir. Nah, itu saudara bisa cek di lembar sebelumnya. Nah, ketika semua dari masing-masing unit dijumlahkan, maka ya jumlahkan, lalu boleh ya nanti dicocokkan dan dihitung bersama kenapa nilainya seperti itu. Nah, kalau ini sudah saya hitung ya, kenapa di situ di unit ekuivalensi nilainya 620 ya, dengan cara yang di bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai 120 yang saudara lakukan adalah di real life-nya itu ya saudara sampaikan ya kenapa dari 620 pengerjaannya itu nggak maksimal gitu loh. Nah, kalau sudah, baru angka 620 contoh dikurangi 500, maka nilainya adalah 120. Nah, jadi begitu cara menghitungnya ya. Lalu ada biaya per unit, nah itu saudara masukkan aja, lalu lakukanlah penjumlahan. Nah, sebentar. Nah, di sini kita lanjutkan untuk menghitung di departemen pemotongan. Nah, data produksi ini ya di situ sudah tertulis persediaan awal berapa, saudara tinggal tulis. Lalu jumlah unit yang dimulai pada saat akan dimulai nilainya berapa, 600 itu. Nah, saudara lakukan di situ, dihitung. Lalu dari produk yang ditransfer dan persediaan akhirnya itu nilainya harus sama seperti itu ya. Nah, kemudian untuk biaya yang dibebankan ke departemen, yaitu departemen pemotongan, biayanya dari memproduksi tadi ya. Nah, kita lihat di sini menggunakan sistem barang dalam proses dan ada penambahan biaya setelahnya. Nah, saudara masukkan aja nilai yang biayanya, lalu tambahannya berapa, nah masukkan. Nah, untuk menghitung nilai yang sebelumnya tadi ya, yang tambahan, nah caranya ya seperti ini. Nah, untuk unit ekuivalen nilai 625, 45, 80 sebelumnya kita udah ngitung kan. Nah, tinggal saudara lakukan pembagian. Nah, contohnya itu sebentar. Jadi seperti kita lihat bersama ya, itu cara menghitungnya masih sama, namun di sini yang dihitung dengan unit ekuivalen adalah nilai real dari produk atau pihak keduanya. Nah, untuk perhitungan biaya ya, harga pokok yang ditransfer ke departemen perakitan itu ada berapa, nanti kita masukkan yang diproduksi tadi 500 ya, terus dikalikan 50. Nah, 50 ini apa? Ya, dari yang kita hitung barusan ya, maka akan ketemu total biayanya adalah 25.000 ya. Lalu ada harga produk dalam proses di persediaan akhir, yaitu tinggal dimasukkan 200 itu adalah persediaan akhir, persentase dari si satpamnya berapa ya. Kemudian ya nilainya nanti bisa dicek depan, artinya model untuk menulis dan mengerjakan ini masih sama, yaitu menggunakan kertas untuk saudara dibantu untuk melakukan perhitungan di slide berikutnya. Ya, dicek itu pertama ya tadi kita bahas tentang perhitungan biaya, contohnya ya tinggal dilihat di depan ya. Kalau misalkan malah lihat ke depan ya dicatat. Nah, kenapa harus 120, 40, 80? Nah, ini sebenarnya nilai apa? Di keterangan sebelumnya ini menunjukkan apa? Nah, dikali dengan dolar yang tadi saudara hitung. Itu ada 25, 10 hingga 15, maka ketemu nilai real yang akan dilakukan perhitungan di selanjutnya. Contoh.
Nah, di sini adalah departemen perakitan yang mana sebenarnya saudara cara mengerjakannya sama dengan di departemen sebelumnya. Nah, tinggal dibuka lagi aja biar nyambung dengan apa yang kita bahas di departemen perakitan. Ya, ini masih sama dan bisa saudara cek di kabel ya yang sudah disiapkan untuk di viewing atau menggunakan catatan untuk mencatat semua apa yang ditampilkan di layar ini. Baik, terima kasih atas perhatian saudara ya. Semoga dengan apa yang kita jelaskan dapat menjadi tambahan ilmu dan menjadi hal yang bisa dijadikan tolak ukur terhadap kemampuan kita bersama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.